Selamat siang, perkenalkan nama saya Linda Rosyanti dari program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis yang pada kesempatan kali ini melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sharing ilmu atau materi mengenai tempat perlindungan nyamuk sebagai vektor penyakit. Kita tahu bahwa nyamuk ini merupakan golongan serangga, di mana berdasarkan ciri morfologinya yang memiliki dua pasang sayap, maka masuk ke dalam golongan Urdodiptera. Dalam siklus hidupnya atau perkembangbiakannya, nyamuk ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Terutama banyak kita jumpai pada daerah tropis dan subtropis. Kemudian dalam taksonominya, nyamuk ini kita bagi menjadi 6 genus, yaitu genus Aedes, Culex, Mansonia, Armigeres, Ochlorototus, maupun Anopheles. Nyamuk dalam stadium dewasa ini terbagi menjadi dua, yaitu nyamuk dewasa jantan dan nyamuk dewasa betina. Nyamuk dewasa jantan tidak menghisap darah, tetapi nyamuk dewasa betina ini menghisap darah baik manusia dan ataupun hewan. Sehingga dengan karakteristik yang menghisap darah tersebut, maka nyamuk dapat berpotensi sebagai pembawa patogen atau dikenal sebagai vektor suatu penyakit. Kalau kita lihat dari tabel berikut, maka nyamuk Aedes, nyamuk genus Aedes ini merupakan vektor dari penyakit chikungunya, dengue, kemudian Rift Valley fever, yellow fever, dan Zika, di mana nyamuk ini membawa patogen berupa virus. Nyamuk Aedes juga merupakan vektor dari penyakit limfatik filariasis, di mana patogen yang dibawa adalah parasit filaria. Sedangkan untuk genus Anopheles merupakan vektor dari penyakit limfatik filariasis, di mana patogen yang dibawa adalah parasit filaria, dan juga merupakan vektor dari penyakit malaria, di mana patogen yang dibawa adalah parasit yaitu golongan Plasmodium. Untuk genus Culex sendiri, ini merupakan vektor dari penyakit Japanese encephalitis, kemudian limfatik filariasis, dan West Nile fever, di mana patogen yang dibawa adalah virus untuk Japanese encephalitis, kemudian begitu juga dengan West Nile fever, dan parasit yaitu filaria yang dapat menyebabkan limfatik filariasis. Berikutnya adalah siklus hidup nyamuk. Jadi nyamuk ini merupakan serangga dengan metamorfosis yang sempurna karena memiliki stadium telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk dewasa di environment dan nyamuk dewasa jantan dan betina akan bertemu atau mengalami mating. Kemudian setelah itu yang betina akan gravid atau memproduksi telur. Pada saat si betina ini gravid, si betina ini menghisap darah manusia ataupun hewan, di mana darah ini digunakan untuk maturasi dari telur yang sudah diproduksi tadi. Setelah itu, si nyamuk ini akan melakukan oviposisi atau mencari tempat-tempat perindukan atau tempat-tempat yang penampungan air untuk meletakkan telurnya di situ, ya. Jadi tempat penampungan air inilah yang kita sebut sebagai tempat perindukan atau kita kenal sebagai breeding place. Stadium telur yang berada di air ini dalam waktu sekitar 24 jam maka akan berubah menjadi stadium larva 1, larva 2, larva 3, dan kemudian larva stadium 4. Pada stadium larva memiliki morfologi terdiri dari kepala, kemudian toraks, abdomen yang bersegmen-segmen, dan pada bagian ujungnya terdapat anal segmen atau kita kenal sebagai anal segmen dan sifon. Ya. Sifon ini digunakan sebagai alat pernafasan pada stadium larva. Kemudian setelah menjadi larva stadium 4, maka dia akan berubah menjadi stadium pupa, di mana secara morfologi tubuhnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu cephalothoraks dan abdomen. Pada bagian cephalothoraks dia memiliki air trumpet yang berfungsi untuk mengambil udara atau sirkulasi pernafasan, dan di bagian ujung posterior dari abdomennya memiliki pedal yang fungsinya sebagai alat dayung. Setelah ini, pupa akan berubah menjadi stadium nyamuk dewasa, jantan maupun betina.
Dalam satu siklus hidup nyamuk ini memerlukan waktu bervariasi antara 10 hingga 14 hari, tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya tadi adalah faktor lingkungan. Nyamuk dewasa betina dalam meletakkan telurnya, jadi dia mampu memproduksi ataupun meletakkan telurnya dalam sekali bertelur jumlah 300, kurang lebih 300 butir telur. Tempat perindukan nyamuk sangat bervariasi tergantung dari genus nyamuk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tempat perindukan nyamuk, yang pertama adalah bionomik nyamuk itu sendiri, kemudian kualitas air, ada atau tidaknya keberadaan telur serangga yang lain, kemudian apakah ada predator, kemudian tipe lingkungan, ini juga sangat mempengaruhi apakah dia letaknya di urban, rural, apakah di tempat yang terbuka, ataukah dia di vegetasi yang alami. Jadi kalau kita bagi di sini tempat perindukan nyamuk ini, yang pertama dari kualitas air, apakah air ini jernih dan atau terpolusi. Yang kedua adalah berdasarkan jenisnya, apakah ini merupakan tempat penampungan air yang buatan manusia ataukah yang alami. Kemudian berdasarkan jenis airnya, air tawar ataupun air payau. Kemudian berdasarkan sifatnya, bisa permanen ataupun tempat penampungan air semi permanen atau yang bersifat hanya sementara. Kalau kita lihat dari tadi perbedaan dari perindukan nyamuk, terutama faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas air. Jadi kualitas air di sini yang mempengaruhi adalah temperatur, TDS, kemudian pH, salinitas, dan konduktivitas dari air tersebut. Dari penelitian yang sebelumnya, yang dilakukan oleh Suryaning Tyas, Margaretti, dan Desi Asyati pada tahun 2017, dikatakan bahwa pH optimum untuk nyamuk genus Aedes untuk dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik adalah 7 hingga 8 pH-nya. Apabila pH pada air tersebut ada kurang dari sama dengan 3 atau bahkan lebih dari sama dengan 12, maka larva Aedes ini berada di air tidak mampu bertahan hidup. Dia akan rusak, akan mati. Sehingga di sini pH sangat berperan penting ya. Jadi pada pH yang alkali, maka dia akan mampu merusak atau menghambat pertumbuhan dari nyamuk karena dia mampu mempengaruhi ya, enzim sitokrom oksidase pada nyamuk tersebut. Sekarang kita masuk ke tempat perindukan nyamuk berdasarkan genus ya. Genus yang pertama yaitu Anopheles. Anopheles ini tempat penampungan airnya sangat bervariasi, tergantung dari spesies nyamuk Anopheles tersebut. Jadi Anopheles ini kalau kita tahu dia memiliki kurang lebih 300 spesies dari Anopheles, tetapi tidak semuanya bersifat vektor, yang bersifat vektor hanya sekitar 30 spesies saja. Salah satunya contohnya adalah pada Kalimantan. Di sini adalah spesies Anopheles yang sangat berperan pada penyakit malaria adalah spesies Anopheles balabacensis dan Anopheles leucosvirus. Kita lihat di sini pada Anopheles balabacensis, tempat penampungan air yang disukai adalah yang teduh, biasanya yang berada di bawah pepohonan. Kemudian airnya bersih dan tenang, dan bisa merupakan tempat penampungan alami maupun yang buatan. Jejak ban ini juga merupakan tempat perindukan nyamuk Anopheles balabacensis ya. Kemudian untuk Anopheles leucosvirus ini dia menyukai tempat-tempat penampungan air yang berada di dekat hutan. Contohnya adalah rembasan mata air gitu ya, kemudian kolam. Ini adalah tempat perindukan nyamuk Anopheles leucosvirus. Kalau kita bagi berdasarkan tempat perindukan, lokasinya, maka kita bagi menjadi 3, yaitu yang persawahan, perbukitan dan hutan, dan pantai atau aliran sungai. Yang di persawahan cukup banyak spesiesnya, yaitu Anopheles aconitus, Anularis, Barbirostris, Kochi, Karwari, Nigerismus, Sinensis, Tessellatus, Fagus, dan Letiver. Yang di perbukitan dan hutan tadi ada Anopheles balabacensis, Anopheles bancrofti, Anopheles punctulatus, maupun Anopheles umbrovius. Yang di daerah pantai ataupun aliran sungai ada Flavirostris, Minimus, Punctulatus, Sundaicus, dan Supictus.
Kalau kita lihat di sini, ini adalah pada saat kami melakukan survei nyamuk di daerah Kalimantan. Jadi tempat atau genangan air yang berada di depan rumah yang tidak terlalu besar, ini juga ternyata merupakan breeding place atau tempat perlindungan nyamuk Anopheles ya. Jadi aliran sungai, kemudian juga tempat-tempat genangan air yang alami ataupun yang buatan manusia, kemudian rawa-rawa, aliran air di sungai ini mampu berpotensi sebagai tempat perlindungan nyamuk Anopheles. Berikutnya adalah genus Aedes. Genus Aedes ini kita tahu dia memiliki dua spesies, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana memiliki karakteristik sendiri-sendiri untuk tempat penampungan airnya. Jadi secara general, Aedes ini menyukai tempat penampungan air yang tenang dan jernih, bisa berupa tempat penampungan air yang buatan manusia atau artifisial maupun yang alami. Untuk Aedes aegypti sendiri, ini tempat penampungan air yang paling disukai adalah yang artifisial atau yang buatan manusia. Jadi yang terbuat dari plastik ya, ataupun yang terbuat dari aluminium, plastik ini yang sangat disukai oleh tempat Aedes aegypti. Dan tempat penampungan air tersebut bisa berada di dalam rumah maupun di luar rumah, tetapi dominannya adalah berada di dalam rumah. Tempat penampungan air di dalam rumah yang paling sering kita jumpai adanya larva ataupun telur adalah bak mandi ya, kemudian ember, dispenser, vas bunga, tampungan air kulkas, kemudian perangkap semut. Sedangkan yang berada di luar rumah contohnya adalah ban bekas, kemudian kaleng bekas, ataupun talang air, kolam yang tidak terpakai lagi, meteran air, lubang tiang bendera, ataupun tempat minum air hewan peliharaan. Kemudian yang Aedes albopictus, ini dia lebih menyukai tempat-tempat penampungan air yang sifatnya alami. Dan dominannya berada di luar dari rumah. Ya. Contohnya adalah batok kelapa, tempurung dari kelapa, kemudian potongan pohon bambu, di sini ada cekungan. Ya, kalau hujan turun, maka ini akan menjadi genangan atau tempat penampungan air. Kemudian juga sela-sela batang tanaman, ini juga bisa menjadi tempat perlindungan nyamuk Aedes albopictus. Kalau kita lihat ini berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, maka sangat bervariasi atau banyak sekali tempat penampungan air untuk Aedes baik aegypti maupun albopictus. Kemudian tempat penampungan air mana yang paling dominan atau yang paling banyak kita jumpai adanya stadium telur, larva maupun pupa. Jadi hasil penelitian terdahulu maka dapat kita ketahui bahwa bak mandi ini merupakan tempat yang paling sering kita temukan adanya stadium imatur dari Aedes. Ya. Kemudian berikutnya adalah ember, kemudian tetesan air dispenser, plastik perabot bekas, pot ataupun vas bunga. Kemudian genus selanjutnya adalah Culex. Jadi Culex ini adalah nyamuk yang paling sering kita jumpai berada di sekitar kita. Nyamuk golongan Culex ini lebih menyukai tempat penampungan air yang tidak mengalir. Kemudian airnya keruh dan terpolusi. Contohnya adalah misalnya air limbah rumah tangga yang kita buang di got gitu ya. Kemudian air sabun ataupun sampah yang tergenangi air. Ini ya tempat perlindungan nyamuk Culex. Ataupun juga di mana tempat perlindungan nyamuk itu banyak terdapat kita jumpai adanya lumut atau tumbuhan air di sekitarnya ataupun enceng gondok. Nah, menurut penelitian dari Januari ini pada tahun 2015, selokan ini menyediakan tempat berkembang biak bagi koleksi yang paling baik. Karena di situ terdapat unsur hara ataupun bahan-bahan organik yang dibutuhkan oleh nyamuk koleksi dalam perkembangbiakannya. Ada dua spesies nyamuk Culex yang sering kita jumpai, yaitu Culex tritaenorhynchus dan Culex concaephasiatus, di mana tempat perlindungan nyamuknya berupa sawah, kolam, ataupun saluran pembuangan air limbah. Untuk genus Mansonia ini tempat penampungan air yang disukai adalah yang ada tanaman airnya. Jadi telurnya ini diletakkan bergerombol di bawah daun dari tanaman air, berkelompok gitu ya.
Kemudian pada stadium larva dari nyamuk Mansonia ini pada bagian ujung posterior dari abdomennya atau yang kita sebut sebagai sifon, ini dia memiliki morfologi bergerigi sehingga tajam yang dapat digunakan untuk menempel atau menusuk batang tanaman air. Contoh dari tempat perindukan atau tempat penampungan air untuk nyamuk Mansonia adalah danau, kolam, kanal, ataupun rawa, di mana di situ terdapat eceng gondok ataupun teratai ataupun tanaman air yang lain. Berikutnya adalah genus Armigeres. Untuk genus Armigeres, tempat penampungan airnya bervariasi, tapi dia menyukai tempat-tempat yang lembab, kemudian tempat-tempat yang teduh gitu ya, bisa berupa parit atau selokan yang terbuka, kemudian juga lubang-lubang batu, kemudian potongan pohon ataupun bambu. Tempat-tempat yang disukai ini tempat penampungan airnya biasanya berada di hutan, kemudian perkebunan, ataupun berada di sekitar kandang hewan ternak. Kalau kita lihat dari tabel ini, maka yang bersifat sebagai dominan dari tempat penampungan air Bukeres adalah natural pond atau kolam-kolam alami, kemudian berikutnya adalah rawa-rawa, kemudian juga artificial pond ataupun juga parit ya. Kemudian berikutnya baru sawah dan juga puddles. Tempat perindukan nyamuk Armigeres ini salah satunya juga tanaman bromelia. Jadi di sela-sela batang atau sela-sela daunnya ini, kalau air turun, air hujan turun, maka bisa terdapat genangan air di situ dan menjadi tempat penampungan air bagi Armigeres. Demikian materi ataupun sharing ilmu mengenai tempat perindukan nyamuk sebagai vektor suatu penyakit. Harapan kami semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai media untuk melakukan pengendalian nyamuk sebagai vektor suatu penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.